Halo semuanya, selamat datang di channel Datsa 19. Pada video kali ini kita akan belajar cara menghitung skala, jarak pada peta, dan juga jarak sebenarnya ya. Oke teman-teman yang menyaksikan video ini jangan lupa untuk subscribe-nya terlebih dahulu. Karena pertolongan kalian itu sangat berarti bagiku. Terima kasih. Nah pada video ini pula kita akan belajar dengan AKM. Ya, apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimum panjangnya. Artinya di sini untuk setiap soal pilihan jawabannya lebih dari satu. Oke, langsung kita pembahasannya saja. Untuk nomor satu, ini perintahnya ya. Ayo memilih jawaban yang benar. Pilihan bisa lebih dari satu. Nomor satu, perbandingan berikut yang bernilai sama adalah A 5 berbanding 6, B 15 berbanding 12, C 30 berbanding 36, D 20 berbanding 24. Maka kita cari nilai yang sama, angka yang sama. Kita A itu 5 banding 6. Ini sudah sederhana ya. Maka tidak perlu kita sederhanakan, kita cari yang B. B 15 berbanding 12. Ini kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 3. Hasilnya 15 bagi 3 yaitu 5 berbanding 12 bagi 3, 4. Nah, bentuk sederhananya berbeda ya dengan yang A ya. Maka ini nilainya tidak sama untuk yang B. Kita coba yang C. 30 berbanding dengan 36. Ini kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 6. 30 dibagi 6 yaitu 5. 36 dibagi 6 yaitu 6. Nah, untuk yang C sama ya nilainya ya. C nilainya sama dengan A. Berarti jawabannya di sini A dan C yang baru kita temukan. Kita coba cari yang D sekarang. Kita sederhanakan. 20 dibagi 24. Ini kita sederhanakan, kita bagi 4. 24 juga dibagi 4. 20 dibagi 4 yaitu 5. 24 dibagi 4, 6. Ternyata D nilainya juga sama ya, bentuk sederhananya ya. Berarti jawabannya di sini untuk nomor 1 ada 3. A, C, dan D. Itu ya teman-teman, untuk bentuk soal AKM, pilihan jawaban bisa lebih dari satu. Jadi teman-teman harus mencari semuanya untuk pilihan gandanya. Semuanya harus dihitung. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 2. Perbandingan uang Dodi dan Lisa adalah 6 berbanding 7. 6, ini angka perbandingan miliknya Dodi. 7, angka perbandingan miliknya Lisa. Jumlah uang mereka 65.000. Pernyataan berikut yang benar. Nah, A, B, C, dan D ini harus kita cari satu-satu ya. Kira-kira mana yang benar? Kalau ada di sini kuncinya adalah jumlah uang mereka. Artinya perbandingannya pun angka perbandingan juga harus kita jumlahkan atau kita tambahkan. Jumlah perbandingan. Perbandingan. Di situ tertera angka perbandingannya 6 banding 7, maka kita tambahkan 6 ditambah 7.
yaitu 13. Kalau sudah, kita cari uangnya masing-masing ya. Dodi, uangnya Dodi kita cari, perbandingannya Dodi yaitu 6, jumlah perbandingannya 13, kita kalikan dengan jumlah uang mereka yaitu 65.000. Sama dengan 65 kita bagi dengan 13 yaitu 5. 6 kali 5 30. Masih ada sisa 03, kita masukkan di sini. Nah, untuk uang Dodi ketemu ya teman-teman, hasilnya 30.000. Pilihan A benar ya. Kita silang. Kita cari uang Lisa sekarang. Untuk menjawab yang B itu benar atau salah. Angka perbandingannya Lisa yaitu 7, jumlah perbandingannya 13. Kita kalikan dengan jumlah uang mereka 65.000. Sama dengan, ini sama, 65 dibagi 13, yaitu 5. 5 kali 7, 35. Nah, ini ya teman-teman. Lisa hasilnya adalah 35.000. Ternyata B juga benar. Kita cari yang C, selisih uang Dodi. Yang D juga sama selisih ya. Antara C dan D ini kita cari mana yang benar. Selisih uang. Selisih artinya kita kurangi. Uangnya Lisa 35.000. Lisa itu dikurangi yang besar, kita kurangi yang kecil. Yang besar itu uangnya Lisa 35.000, kita kurangi dengan 30.000. Sama dengan 35. 35.000 dikurangi 30.000 yaitu 5.000. Maka jawabannya benar adalah yang yang D ya teman-teman, maaf ya. Yang benar adalah D. Maka nomor 2 jawabannya ada 3. A, B, dan D. Tuh, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Perbandingan kelereng Yuda dan Tony 7:9. Angka perbandingannya Yuda 7, angka perbandingan Tony 9. Jika selisih kelereng mereka 20 butir, maka pernyataan berikut yang benar. Nah, di sini sama ya, kayak nomor 2, cuma bedanya adalah selisih. Ada kata kunci selisih, maka perbandingannya juga harus kita kurangi, selisih perbandingan. Selisih perbandingan. Sama dengan yang besar 9, kita kurangi 7. Sama dengan 2. Sudah, kita cari kelerengnya masing-masing. Yuda. Angka perbandingannya Yuda yaitu 7. Selisih perbandingannya 2, 7/2. Dikurangi selisih kelerengnya 20. Sama dengan 20. Kalau kita bagi dengan 2, hasilnya 10. 7 kali 10, 70. Apakah A benar? Kelereng Yuda 50 salah ya yang A, karena Yuda itu 70, maka yang benar adalah B. Nah, sekarang kita cari punyanya Tony sekarang. Perbandingannya Tony 9, selisih perbandingannya 2, kita kalikan dengan 20. Ini kita coret, hasilnya 10, 90, 9 kali 10 yaitu 90.
Yang C, Tony 75 jelas salah. Yang D ya, ini yang benar ya. Maka nomor 3 jawabannya B dan D. Itu ya teman-teman. Pastinya bisa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Skala pada peta 1:1.500.000. Jika jarak kedua kota pada peta adalah 4 cm, jarak sebenarnya, nah ini teman-teman mengingat kembali ya, kita menggunakan yang namanya segitiga pintar. Gunakan segitiga pintar. Yang atas ini jarak sebenarnya. Pokoknya ada kata sebenarnya, maka posisinya di atas. Skala itu di sebelah kiri. Kita kalikan dengan jarak pada peta ya, ada di sebelah kanan JP. Nah, jika mencari jarak sebenarnya yang atas, maka skala kali JP. Jika yang dicari adalah skala, maka jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Begitu pula kalau disuruh mencari jarak pada peta, maka jarak sebenarnya dibagi skala. Gitu ya teman-teman. Maka kita cari untuk nomor 4. Diketahui adalah skalanya. Nah, jika kita menggunakan segitiga pintar yang di sini, maka kita ambil angkanya yang belakang ini. Angka satunya tidak kita gunakan. Hanya yang paling belakang, yang belakang ini ya, 1.500.000. Dicari adalah jarak sebenarnya JS sama dengan skala kita kalikan dengan jarak pada peta. Skalanya yaitu 1.500.000. Dikali jarak pada peta yaitu 4. Sama dengan 1.500.000. Kalau kita kali 4 hasilnya adalah 6 juta. Nah, teman-teman jangan lupa ya, satuannya juga harus ditulis. Sentimeter untuk jarak sebenarnya. Di sini 6 juta sentimeter. Pada pilihan ganda, yang disuruh di sini adalah meter, M, dan juga km. Maka yang kita temukan ini 6 juta sentimeter, kita rubah satuannya ke M dulu ya. Sentimeter ke M itu naik 2 tingkat atau 2 tangga, maka kita hilangkan nolnya 2, tersisa yaitu 60.000. Dengan satuannya M. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Yang B jelas ya, di sini 90.000. Kemudian kita hitung lagi ke km. Sentimeter ke km itu naik 5 tangga ya, maaf ya. Sentimeter ke km itu naik 5 tangga, maka kita hilangkan nolnya sebanyak 5. Tersisa yaitu 60 km. Nah, maka hasilnya yang C. Nah, itu ya teman-teman, untuk jawaban nomor 4 sangat mudah bukan? Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini yang memiliki skala yang sama. Nah, pada pilihan ganda di sini yang diketahui adalah jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Kita diminta untuk mencari skalanya. Sebelum masuk ke rumus skala, yaitu jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta, kita lihat dulu satuannya masing-masing. Untuk jarak sebenarnya yang A, pilihan ganda A, itu km, sedangkan jarak pada petanya cm. Ini jelas beda ya teman-teman, maka harus kita samakan. Kita rubah saja yang km menjadi cm. Kita hitung yang A terlebih dahulu. Jarak sebenarnya JS sama dengan 5 km. Kita rubah ke sentimeter, turun 5 tangga, artinya kita tambahkan nolnya sebanyak 5. Oke, setelah kita menemukan sudah merubah ke sentimeter, baru kita masukkan ke dalam rumus skala. Skala sama dengan jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta, JP dan JS ya. JS itu jarak sebenarnya, JP itu jarak pada peta.
Jarak sebenarnya yaitu 500.000 per jarak pada peta 2,5. Hasilnya 500.000 dibagi 2,5 yaitu 200.000. Maka penulisan yang benar untuk skala yaitu skala sama dengan 1 berbanding 200.000. Nah, itu ya teman-teman, jawaban tuh yang A. Kita belum bisa menentukan jawaban yang benar yang mana. Kita harus mencari di sini pertanyaan skala yang sama. A itu sama dengan yang mana? Maka kita harus menghitung satu persatu. Untuk yang B, jarak sebenarnya masih dalam bentuk satuannya km, kita rubah ke cm. km ke cm menjadi 600.000, sama ya. Turun 5 tingkat atau 5 tangga, tambahkan nolnya sebanyak 5 cm. Karena sudah satuannya sama, baru kita masukkan ke rumusnya skala. Jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Rp600.000 dibagi jarak pada peta 3. Sama dengan 600.000 bagi 3 ya 200.000. Penulisan yang benar untuk skala yaitu 1 berbanding 200.000. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Untuk A, ternyata nilainya sama dengan, skalanya sama dengan yang B. Maka bisa kita silang. Di sini. A dan B artinya ini sama ya. Nah, kita coba cari yang C. Yang C, jarak sebenarnya satuannya sudah cm, jarak pada peta juga cm. Di sini satuannya sudah sama, tinggal kita masukkan ke rumus skala. JP, salah. Bukan JP ya teman-teman, tapi JS. JS dibagi JP sama dengan jarak sebenarnya 7 dibagi dengan jarak pada peta 3,5 sama dengan 2. Jika kita nulis skala yang benar, skala sama dengan 1 berbanding 2. Ini beda ya, jelas ya. Untuk C beda dengan pilihannya A dan B. Coba kita hitung yang D sekarang. Satuannya sudah sama, tinggal masukkan ke dalam rumus. Skala sama dengan JS dibagi JP. JS-nya 10, JP-nya 5. Sama dengan 10 dibagi 5 yaitu 2. Maka penulisan skala yang benar, skala sama dengan 1 dibanding 2. Ternyata setelah kita hitung bersama ya teman-teman, C dan D itu skalanya sama. Maka kita buat ini yang berbeda dengan A dan B ya. A dan B sudah kita silang, maka C dan D kita lingkari saja. Nah, artinya di sini nilainya sama ya. Sama-sama lingkar berarti skalanya sama, sama-sama silang juga skalanya sama. Gimana teman-teman? Pastinya bisa ya. Untuk soal pada AKM itu ya, aku ingatkan kembali bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk subscribe-nya terlebih dahulu karena pertolongan kalian sangat berarti bagiku. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Berikutnya jarak kota A dan B pada peta yang bernilai sama. Nah, ini sama ya seperti kayak nomor 5 tadi caranya. Cuma di sini yang diminta adalah jarak pada petanya.
Kita lanjut. Untuk yang A terlebih dahulu, di sini jarak sebenarnya 4 km dan skalanya 1:200.000. Kita menggunakan segitiga pintar jika mencari jarak pada peta JP sama dengan JS, kita bagi dengan skala. Nah, di sini sebelum kita masukkan ke dalam rumus, ini ya, satuannya pada jarak sebenarnya kita rubah saja ke sentimeter. Masing-masing semuanya kita rubah ke sentimeter terlebih dahulu ya, teman-teman. 4 km ke sentimeter menjadi 400.000 karena turunnya berapa? 5 ya, 5 tangga. Ini cm. Untuk yang B sekarang, 8M ke cm, turun 2 tangga menjadi 800 cm. Kemudian yang C 20 km menjadi berapa? 2 juta ya. cm. Kemudian yang D ini menjadi 1 juta. cm. Nah, ini kenapa aku rubah dulu ke cm? Karena biar mudah ya kalau kita bagi dengan skala. Kalau masih dalam bentuk km atau m, dibagi skala nanti nilainya bentuknya desimal. Ya, jadi kita ubah dulu ke sentimeter biar lebih mudah. Oke, di sini sudah ke bentuk sentimeter semua, baru kita masukkan ke rumusnya. Jarak pada peta yaitu jarak sebenarnya JS dibagi S. Untuk yang A, jarak sebenarnya itu 400.000. Kita bagi dengan skalanya. Kalau kita menggunakan segitiga pintar yang aku terangkan tadi, menggunakan yang angka yang belakang ini ya, 200.000 yang diambil. Angka yang satu yang depan itu tidak usah. Oke, 400.000 dibagi 200.000 yaitu 2 cm. Ini jarak pada peta untuk yang A. Sekarang kita cari yang B sekarang. Rumusnya sama, JP sama dengan JS dibagi S. JS-nya 800. Kita bagi dengan 4.000 sama dengan 0,2 cm. Antara A dan B jelas beda ya teman-teman. Maka kita hitung lagi untuk yang C, JP sama dengan JS dibagi S. JS-nya yaitu 2 juta. Memang kalau kita soalnya AKM lama ya teman-teman dalam nomor 1 saja karena harus kita hitung masing-masing pilihan gandanya. Kita cek masing-masing pilihan gandanya. Kalau bentuknya tidak AKM, kalau sudah ketemu 1 jawaban ya sudah. Ya. 2 juta dibagi 1 juta yaitu 2 cm. Nah, ternyata nilainya jarak pada peta A dan C ini sama ya. Kita bisa silang dulu. A itu nilainya sama dengan yang C. Oke, coba kita cari yang nilai D sekarang. JP sama dengan JS dibagi S. JS-nya 1 juta. Dibagi skalanya juga 1 juta. Sama dengan 1 cm. Untuk yang D beda ya. Maka jawaban nomor 6 A dan C saja. Lanjut ke soal nomor 7.
Jarak A dan B pada peta, maka ini JP-nya 22,5 cm. Skala pada peta 1:200.000. Yang ditanyakan jarak sebenarnya. Maka langsung aja masukkan ke dalam rumus. Jarak sebenarnya JS, yaitu skala kita kalikan dengan jarak pada peta JP. Sama dengan kita ambil skalanya yang angka paling kanan, 200.000, dikali jarak pada peta 22,5. Hasilnya 22,5 kali 2, yaitu 45. Tersisa nolnya sebanyak 5. Kita masukkan saja di sini. 3, 4, 5. Satuannya masih sentimeter. Untuk pilihan ganda, di sini diminta ke km dan m. Maka kita konversi ya, kita rubah ya, yang 4.500 cm-nya itu. Cm ke km naik 5 tingkat maksudnya. Naik 5 tangga, artinya dihilangkan nolnya sebanyak 5 menjadi 45 km. Maka jawabannya benar yang B. Nah, sekarang coba kita rubah ke yang M. Cm ke M itu naik 2 tangga, hilangkan nolnya sebanyak 2, maka menjadi 45.000 M. Maka jawabannya yang D ya teman-teman. Ya teman-teman, jawaban untuk nomor 7 45.000. Maka jawabannya nomor 7 yaitu 45 km dan 45.000 M. B dan D. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini sama ya kayak nomor 5 dan 6 tadi. Kita mencari bedanya. Kalau yang 5 dan 6 tadi mencari yang sama, cuma ini mencari yang benar itu yang mana. Jika diketahui skalanya 1:100.000 dan jarak sebenarnya sudah diketahui dan jarak pada peta sudah diketahui. Cara yang termudah adalah kita mencari jarak sebenarnya ya dalam bentuk perkalian. Biasanya tuh antara perkalian dan pembagian yang paling mudah adalah mencari perkaliannya. Maka kita cari perkaliannya saja, jarak sebenarnya saja yang menurutku lebih mudah dibandingkan mencari skalanya atau jarak pada petanya. Oke, kita cari jarak sebenarnya yaitu skala dikali dengan jarak pada peta. Skalanya 100.000 dikali jarak pada peta yaitu 1 cm. 100.000 kali 1 yaitu 100.000. Tetap ya teman-teman. Satuannya cm. Pada pilihan ganda diminta ke km. Cm ke km naik 5 tingkat, 5 tangga. Dihilangkan nolnya sebanyak 5 menjadi 1 km. Nah, untuk yang A sama ya teman-teman jawabannya. Maka A kita silang. Kita coba cari yang B. Sama, kita cari jarak sebenarnya. CS sama dengan S dikali JP. 100.000 kali 5. Jawabannya 500.000. Satuannya masih ke cm. Sama menjadi 5 km ya. 5 naik 5 tangga, hilangkan nolnya sebanyak 5 menjadi 5 km. Nah, ini beda ya jawabannya ya. Kalau B di situ tertera 10 km. Karena B berbeda maka yang B jelas salah. Kita cari yang C sekarang. Nah, ini ya teman-teman. Kalau bentuknya soal AKM ya harus kita cari masing-masing.
kebenarannya. Ya, otomatis membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan soal-soal yang biasa, bukan KKM. Skalanya masih sama, 100.000. Dikali jarak pada peta 1. Menjadi 100.000. Satuannya cm. Diminta ke m. Cm ke m naik 2 ya, maka hilangkan 2. Hasilnya adalah 1000 m. Maka C sama, nih benar. Sekarang kita cari yang terakhir yaitu D. Jarak sebenarnya CS sama dengan S skala kita kalikan jarak pada peta. Skalanya 100.000. Dikali jarak pada petanya 5. Menjadi 500.000. Satuannya cm. Diminta ke m, naik 2 tingkat, hilangkan nolnya sebanyak 2 menjadi 5.000. Nah, untuk yang D jelas berbeda ya teman-teman. Jawabannya yang benar 5.000, sedangkan D di situ pilihan gandanya 500. Maka jawaban yang benar nomor 8 adalah A dan C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Jarak dua kota pada peta yaitu 5 cm. Jika skala yang digunakan pada peta 1:1 juta, jarak sebenarnya sama dengan, nah ini mencari JS ya, jarak sebenarnya JS. Sama dengan nomor 8, rumusnya JS skala S kita kalikan dengan jarak pada peta JP. Kita ambil skalanya 1 juta. Dikali 5 jarak pada peta. 1 juta kali 5 menjadi 5 juta ya teman-teman. Di sini satuannya masih sentimeter. Untuk pilihan ganda diminta km ke m. Sama ya. Naik 5 tingkat, dihilangkan 5. Menjadi 50 km. Jawabannya yang benar adalah B. Sekarang kita rubah ke M. Untuk merubah ke M, kita bisa mengambil dari KM atau dari CM ya. Terserah teman-teman menggunakan yang mana. CM ke M itu naik 2 tingkat, 2 tangga. Hilangkan nolnya 2. Maka tersisa nolnya sebanyak 4. Menjadi 50.000 ya teman-teman. M. Nah, di sini ada nggak jawabannya? Jelas tidak ada ya teman-teman. Untuk yang CD-nya, karena di sini hasilnya adalah 50.000, sedangkan pada C itu 500 dan 5.000. Maka jawaban yang paling tepat hanya yang B saja. Nah, ya teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal terakhir untuk pilihan ganda. Mira mempunyai sebuah peta berskala 1:900.000. Dalam peta tersebut, Mira memperhatikan jarak antara taman kota dan stasiun adalah 4 cm. Nah, di sini adalah jarak pada petanya. Jarak sebenarnya kedua tempat tersebut sama ya, mencari JS, yaitu skala dikali jarak pada peta JP. 900.000 dikali jarak pada peta 4. 9 kali 4, 36. Masih ada sisa nolnya 5. Masukkan di sini nolnya 5. 4, 5. Satuannya masih cm. Pada pilihan ganda sama ya, diminta ke
M dan KM. Namun di sini bisa kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah angkanya 36. Sedangkan A dan C di sini 32. Jelas salah. Tinggal kita mencari apakah B dan D ini semuanya benar ataukah hanya salah satunya. Oke, kita rubah dulu ke sini ke M, CM ke M, naik 2 tangga, maka kita hilangkan nolnya sebanyak 2, tersisa 36.000. M, sama enggak? Oh, ternyata sama ya di sini ya. Jawabannya yang B. Sekarang kita rubah ke KM. Kita bisa ngambil CM atau M-nya. M ke KM itu naik 3 tangga. Berarti kita hilangkan nolnya sebanyak 3 menjadi 36 km. Ternyata D itu benar. Oke teman-teman, kita sudah membahas soal satu persatu. Kita sudah kupas tuntas soalnya dari nomor 1 sampai 10 dengan jamu ya, jelas dan mudah pastinya. Oke, sekarang kita akan membahas ke soal berikutnya. Nah, ini soal uraian ya, teman-teman. Sebelum kita bahas satu persatu soalnya, aku ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe channel Datsa 19, silahkan untuk tekan subscribe dan loncengnya juga ya, karena pertolongan kalian sangat berarti bagiku. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1 uraian. Ayo kerjakan soal-soal berikut dengan tepat, itu perintahnya. Maka nomor 1, perbandingan tabungan Lisa dan Yuda yaitu 2:3. Angka 2 itu perbandingan miliknya Lisa dan angka 3 yaitu perbandingan miliknya Yuda. Jumlah tabungan mereka 100.000 ya. Nah, di sini sama ya seperti yang soal nomor 2 tadi. Maka sebelum kita mengerjakan, kita jumlahkan dulu perbandingannya. Jumlah perbandingan. Maaf ya jika nulisnya agak lama. Jumlah perbandingan. Perbandingannya 2 dan 3 kita tambahkan, yaitu 5. Kemudian kita jawab yang A. Berapa tabungan Lisa? Perbandingannya Lisa yaitu 2. Jumlah perbandingannya ada 5. Jumlah tabungan mereka ada 100.000, maka kita kalikan dengan 100.000. Oke, 10 dibagi 5 yaitu 2. 2 kali 2, 4. Masih tersisa nolnya sebanyak 4. Kita masukkan di sini. Nah, itu ya hasilnya ya, 40.000. Jadi, berapa uang tabungan Lisa? Kita bisa nuliskan RP. Jika penulisan angka yang benar, mata uang yang benar, 40.000. Kita kasih koma dan 0,2. Nah, itu ya teman-teman. Kita lanjut ke yang B. Berapa uang tabungan Yuda? Ini sama caranya. Angka perbandingannya Yuda yaitu 3. Jumlah perbandingan mereka adalah 5. Kita kalikan dengan jumlah tabungannya 100.000. Kita coret-coret. Jadi 2. 3 kali 2 yaitu 6. Tersisa nolnya 4. Masukkan di sini untuk hasilnya. Nah, maka hasilnya adalah 60.000. Berapa tabungan Yuda? Yaitu kita menuliskan dengan RP sama dengan 60.000. Nah, itu ya teman-teman. Kita cari yang C sekarang.
berapa selisih tabungan Lisa dan Yuda? Ya, selisih itu artinya dikurangi. Kita kurangi uangnya mereka masing-masing. Uang yang besar, yang nilainya besar, kita kurangi dengan yang kecil, 60.000. Kita kurangi 40.000. 60.000 dikurangi 40.000 yaitu 20.000. Jadi, selisih tabungan Lisa dan Yuda, jika menuliskan uang lagi yang benar, 20.000 Rp titik 000,00. Nah, ini ya teman-teman jawaban nomor 1. Mudah pastinya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebidang tanah digambar dengan skala 1:1000. Seperti berikut ini. Nah, ini bentuknya persegi panjang ya, teman-teman bisa melihat sendiri. A, tentukan panjang tanah sebenarnya. Yang B, tentukan lebar tanah sebenarnya. Yang C, tentukan luas tanah sebenarnya. Oke, kita hitung masing-masing untuk yang A. Panjang sebenarnya kita tulis saja PS. Yaitu jarak, maaf salah ya, bukan jarak di sini. Skala, maksudku itu skala. Skala kita kalikan dengan panjang pada peta PP. Skalanya yaitu 1000. Kemudian panjang pada peta 3 cm. 3 kali 1000, 3000 cm. Nah, di sini kita rubah ya satuannya ya ke bentuk meter saja ya. Centimeter ke meter naik 2 tangga, maka dihilangkan nolnya sebanyak 2 menjadi 30 meter. Ini jawabannya yang A. Sekarang yang B dengan cara yang sama. Lebar sebenarnya. Lebar itu L-nya kecil, LS sebenarnya. Lebar sebenarnya. Caranya sama, skala kita kali dengan luas pada peta, LP. Skalanya 1000. Oke, ini skala kali lebar pada peta ya. Lebarnya yaitu 2. 1000 kali 2, 2000. Satuannya masih sentimeter. Kita buat sama seperti yang A, berubah ke meter menjadi 20. Yang C, luas sebenarnya maka LS. Kalau luas itu L-nya besar. Kemudian LS. Bentuknya persegi panjang, maka mencari luas persegi panjang, yaitu panjang sebenarnya, PS, kita kalikan dengan lebar sebenarnya, LS. Panjang sebenarnya yaitu 30 meter, 30, kita kalikan dengan lebar sebenarnya 20. 30 kali 20 yaitu 600. Satuannya meter persegi atau meter pangkat 2. Nah, itu ya teman-teman. Jawaban untuk yang A, B, dan C. Itu ya jawaban untuk nomor 2. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. Sebuah bangunan memiliki panjang 40 meter dan lebar 25 meter. Bangunan itu digambarkan pada sebuah denah dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 6,25 cm. Tentukan skala yang digunakan pada denah tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan salah satunya, teman-teman. Di sini mencari skala, kita bisa cari dari panjangnya atau dari lebarnya. Ini terserah teman-teman menggunakan yang mana. Namun kalau untukku kita menghindari dari koma, kita menghitung dari panjangnya saja. Skala, rumusnya, panjang sebenarnya dibagi dengan panjang pada peta. Itu rumusnya. Nah, sebelum ke rumus, diingat lagi ya teman-teman,
Kita lihat dulu satuannya. Panjang sebenarnya di sini satuannya masih meter, sedangkan panjang pada denah atau peta sentimeter. Kita satukan ya. Kita rubah ke sentimeter saja. Maka panjang sebenarnya yaitu 40 meter. Kita rubah ke sentimeter, turun 2 tangga, maka tambahkan nolnya sebanyak 2 menjadi 4000 cm. Nah, kalau sudah satuannya sama-sama dengan sentimeter, baru kita masukkan dalam rumus. Skala sama dengan panjang sebenarnya per panjang pada peta, yaitu panjang sebenarnya 4000 dibagi panjang pada peta 10. 4000 dibagi 10, 400. Penulisan skala yang benar bukan hanya 400, tapi 1/400. Ya, teman-teman, untuk skalanya. Nah, mungkin ada pertanyaan, yaitu kan dari panjangnya. Kalau misalkan dari lebar gimana? Apakah sama? Nah, oke, kita jawab ya, ini bonus ya untuk teman-teman. Sebelum kita masuk ke skala, kita lihat dulu satuannya untuk lebar. Di sini lebar M, sebenarnya ya M, dan pada denah cm, maka kita rubah yang sebenarnya ke cm, yaitu 25 M, ini ke cm, turun 2, ditambahkan nolnya sebanyak 2 cm. Maka skalanya sama dengan lebar sebenarnya dibagi lebar pada peta. Sama dengan lebar sebenarnya 2500. Dibagi lebar pada peta yaitu 6,25. Nah, di sini 2500 maksudnya 2500 dibagi 6,25, jawabannya sama, skalanya 400. Penulisan skala yang benar S sama dengan 1/400. Nah, kan teman-teman sama ya nilainya ya. Jika kita mencari dari panjangnya ternyata 1/500, dan kita menghitung dari lebarnya juga sama 1/400. Jadi teman-teman, jika keluar soal seperti nomor 3 ini, silahkan menggunakan yang mana, itu kalian yang menentukan mau menggunakan panjangnya atau lebarnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah kolam ikan berbentuk persegi dengan panjang sisinya 28 cm. Kolam itu digambar pada selembar kertas. Skala yang digunakan yaitu 1/100. Yang A, panjang sisi sebenarnya. Oke, kita jawab masing-masing. Yang B, keliling kolam sebenarnya. Dan C, luas kolam sebenarnya. Untuk menjawab B dan C, kita jawab dulu yang A terlebih dahulu. Sisi S sebenarnya SS ya. Sisi sebenarnya yaitu 20 skala. Maaf, skala, jangan langsung ke angka, tapi ke rumusnya. Skala dikali sisi pada peta, SP. Skalanya yaitu 100. Kita kali dengan SP-nya yaitu 28. 100 kali 28 yaitu 2800 cm. Kita rubah ke meter. Naik 2 tingkat, hilangkan nolnya sebanyak 2 menjadi 28 M. Ya, sudah ketemu ya yang A ya. Kita cari yang B. Keliling kolam sebenarnya. Keliling K. Rumusnya keliling persegi yaitu 4
dikalikan sisi SS. Sisi sebenarnya ya, 4 kali sisi sebenarnya yaitu 28M. 28. Maka hasilnya adalah 112 M. Oke, kita lanjut ke yang C. Luas sebenarnya LS. L besar. Mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Sisi sebenarnya kalikan sisi sebenarnya. 28 kali 28. Jika teman-teman hafal bilangan kuadrat, bisa ketemu ya 28 kuadrat berapa. Namun di sini kita belajar perkalian bersusun. Ya, sambil kita belajar mengingat kembali perkalian bersusun, mungkin teman-teman yang lupa bagaimana perkalian bersusun, kita hitung bersama. 8 kali 8, 64 ya. Tulis 4, simpan 6. 2 kali 8, 16, ditambah 6, 22. Ini yang disimpan kita hilangkan karena sudah nggak dipakai. 8 kali 2, 16, ditulis 6, disimpan 1. 2 kali 2, 4, ditambah 1, yaitu 5. Kemudian kita tambahkan. 4 turun, nggak ada yang ditambahkan. 2 tambah 6, 8. 2 tambah 5, 7. Maka hasilnya adalah 784. Jangan lupa satuannya bukan hanya M, tapi ada perseginya atau pangkat 2. Nah, itu ya teman-teman. Jawaban untuk yang 4C. Kita sudah mengupas menjawab A, B, dan C. Nah, teman-teman, paham ya pastinya ya? Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 5. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Peta tersebut digambar pada denah dengan skala 1:100. Jika panjang taman pada denah 6 cm dan lebarnya 3 cm, maka tentukan A. Panjang sebenarnya, B. Lebar sebenarnya, C. Keliling taman sebenarnya, D. Luas taman sebenarnya, dan E. Perbandingan luas pada denah dengan luas sebenarnya. Oke, kita jawab nomor 5. Ini satu soal tapi ada 5 anak ya. Soalnya beranak, jadi kita jawab satu-satu. Yang A. Panjang sebenarnya PS, yaitu skala S dikali panjang pada peta PP. Skalanya yaitu 100. Panjang pada petanya 6. 100 kali 6 jelas 600. Satuannya cm, kita rubah ke m, naik 2 tangga menjadi 6, dihilangkan nolnya 2, 6m ya. Ini yang A, sudah kita temui. Sekarang yang B, lebar sebenarnya LS, yaitu skala dikali LP, lebar pada peta. Skalanya sama, yaitu 100, dikalikan lebar pada peta 3. Nah, dengan 300. Satuannya cm, kita rubah ke m, naik 2 tangga, hilangkan nolnya sebanyak 2, menjadi 3m. Sekarang yang C. Keliling taman sebenarnya, bentuknya persegi panjang. Maka kalau mencari keliling persegi panjang, 2 dikali tanda kurung panjang sebenarnya PS ditambah lebar sebenarnya LS. Maka 2 dikali 6 ditambah 3. Ini kita tambahkan dulu ya, yang di dalam tanda kurung kita hitung terlebih dahulu. 6 tambah 3 yaitu 9. 2 kali 9, 18. Satuannya M. Lanjut ke yang D.
luas sebenarnya LS ini yang CKS ya, yaitu panjang kali lebar. Panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya yaitu 6 kali lebar sebenarnya 3. 6 kali 3, 18. Satuannya M, jangan lupa persegi. Nah, itu ya. Untuk yang E sekarang perbandingan luas pada peta atau denah dengan luas sebenarnya. Di sini kita belum menghitung luas pada denah ya. Kita hitung dulu luas pada peta atau pada denah LP sama dengan panjang pada peta dikali lebar pada peta. Panjangnya 6 dikali lebarnya 3 sama dengan 18. Satuannya cm pangkat 2. Setelah itu baru kita bandingkan LP, kita bandingkan dengan LS, yaitu 18 cm pangkat 2 berbanding 18 M pangkat 2 sama dengan, ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 18 menjadi 1 cm berbanding 1 M pangkat 2. Nah, apakah jawaban cukup ini? Tidak ya teman-teman. Karena di sini satuannya jelas beda, maka harus kita samakan. Untuk menghindari koma, maka kita rubah saja yang M pangkat 2 ini luas sebenarnya ke CM pangkat 2. Maka 1 CM pangkat 2 banding, karena ada pangkat 2, maka setiap turun satu tangga itu dikalikan 100. Kalau 2, maka dikalikan berapa? 10.000 ya teman-teman. Maka di sini hasilnya adalah 10.000 cm. Jadi untuk nomor yang E perbandingannya berapa? Yaitu perbandingannya 1 berbanding 10.000. Jadi jawaban akhir adalah pada satuan yang sama. Nah, itu ya teman-teman. Kita sudah mengupas tuntas untuk uraian nomor 1 dan nomor 5 satu persatu dengan jamu, jelas dan mudah. Oke, itu saja teman-teman yang bisa aku bagikan untuk kita belajar bersama-sama tentang skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Oke teman-teman, sebelum aku akhiri, sekali lagi, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Pertolongan kalian sangat berarti bagiku. Nah, teman-teman juga bisa ya meninggalkan like-nya jika menyukai video ini dan bisa memberi komentar. Apakah penyampaianku itu terlalu cepat atau teman-teman kurang memahami. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.